Masuk yang part C, bagian C. Kenapa gue tidak kerjakan bagian B dulu? Karena bagian C lebih akan membantu setelah kamu dapat C, lalu baru dapat B. Maksudnya kayak dapetin C dulu baru bisa membantu bagian B-nya. Gitu. Nah, temukan solusi umum jika diberikan persamaan diferensial berikut. Dan gunakan solusinya untuk menentukan bagaimana solusinya jika perlakuannya T-nya menuju tak hingga. Nah, ini kan sama aja untuk T yang besar tuh. Kita hanya melihat solusinya jika T-nya menuju tak hingga untuk suatu yang gede lah intinya. Nilai yang besar. Oke, nomor 1 C. Begitu kita cari solusi umumnya. Kita kopas dulu. PDB-nya. Persamaan diferensialnya. Nih kan. Nah, oke. Nah, ini merupakan PD linear ya. Karena mungkin kalau lupa bisa baca definisinya, tapi yang ini nggak akan bisa diselesaikan dengan cara separasi variabel karena akan susah. Soalnya misalnya kamu bikin dy per dt plus 3y sama dengan t sama plus e min pangkat min 2t. Nah, kamu mau kelompokin yang ini dy, ini yang variabel y. Di sini variabel t. Nah, ini yang bagian t-nya, ini yang y-nya. Bisa gak kamu bikin kayak gitu buat diintegralkan nanti? Gak bisa kan? Kamu harus pakai faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ingat hanya bisa dikerjakan kalau model persamaan diferensialnya harus seperti ini. Y plus Y aksen plus Y aksen plus PT kali Y sama dengan QT. Nah, ini dia bentuk faktor integrasi. Faktor integrasi hanya bisa dikerjakan kalau bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita bisa tentukan ya. Di sini PT-nya siapa? PT-nya 3. QT-nya T plus E pangkat min 2T. Oke. Nah, faktor integrasinya siapa? Faktor integrasinya itu bisa dicari dengan cara ini FI sama dengan E pangkat PT DT. Oke. E integral dari siapa ya PT-nya? 3 DT. Nah, berarti faktor integrasinya adalah 3T. E pangkat 3T. Oke. Oke. Kan tadi aku bilang faktor integrasi hanya bisa diselesaikan kalau bentuk PD-nya hanya seperti ini ya. Nah, ini PT-nya. Ini PT-nya. Ini QT-nya, yang ini QT-nya ya. Kelihatan ya. Oke. Cara nyari solusi umumnya gimana? Gampang. Solusi umum tuh rumusnya gini. Kalau kamu lumayan capek mengerjakannya secara runtut, bisa pakai ini. Y kali FI sama dengan integral dari QT kali FI dt. Ya. Oke, kita terapkan sekarang yang ini ke soal. Oke, Y kali, karena kita disuruh cari solusi umum. Solusi umum bisa dipakai cara ini. FI-nya siapa? E pangkat 3T. Sama dengan integral dari QT. QT itu T plus E pangkat min 2T. Oke. Terus FI-nya E pangkat 3T. Oke. DT. Sama dengan integral dari T kali E pangkat 3T tambah E pangkat min 2T kali E pangkat 3T adalah E pangkat T. Ya kan, gampang ya. Ini Y kali E pangkat 3T. Selesaikan. Ini bisa dipecah. T kali E pangkat 3T. DT tambah integral dari E pangkat T DT. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini integralnya adalah E pangkat T
plus C. Langsung aja C besar sini. Y pangkat 3T. Ini C1 aja ya, C2. Nah, ini gimana hasilnya caranya? Nah, ini caranya bisa menggunakan integral parsial. Ya udah, kita kotretan di sini. Hitung integral dari T pangkat 3T. Nah, ini gimana caranya? Integral T berarti rumusnya apa? Rumus integral parsial apa? Integral parsial kan rumusnya UdV sama dengan UV, kalau nggak salah UV kurang integral dari VDU ya kalau nggak salah. Nah, nanti coba dicek. Ya udah, kita misalkan misalkan siapa dulu? Ya udah, berdasarkan kalau ingat-ingat kalkulus 2 mengikuti Liate ya. Nah, pangkat 3T kan masuk ke eksponen. T itu aljabarik. Nah, karena A duluan, ya udah berarti pemisalannya adalah U sama dengan T. dV-nya ya udah berarti pangkat 3T. Ya udah, DU-nya apa? DU-nya adalah turunan dari DU apa? Terhadap T. 1 kan? Berarti DU sama dengan DT. Ya kan? DU kan DU per DT. Turunan T adalah 1. Maka DU sama dengan DT. Nah, ini dia. Ini aku garis batasin. Ini kita yang aku kotakin, yang kita bakal pakai. Sekarang V-nya apa? V-nya gampang. V-nya adalah, cara cari V-nya adalah integral ini. Integral ini adalah pangkat 3T adalah sepertiga pangkat 3T. Oke, ini dia. Ya udah, terapkin rumusnya. Ya udah, U-nya adalah tadi T, dV-nya adalah pangkat 3T sama dengan U kali V. U-nya adalah T, V-nya adalah sepertiga pangkat 3T kurang V. V-nya adalah sepertiga pangkat 3T. DU sama dengan DT. DU-nya adalah DT, oke? Gimana ini caranya? Gampang. Berarti ini T per 3 pangkat 3T kurang, ini sepertiganya bisa keluar, integral pangkat 3T dt. Nah, ini gimana? Ya udah, gampang, ini T per 3 pangkat 3T kurang sepertiga, hasilnya nih sepertiga pangkat 3T plus C1. Ya udah, hasilnya adalah T per 3. Ini singkat aja deh, rapin, kali T per 3 kurang 9 pangkat 3T per 9 plus C1. Oke. Nah, ini adalah hasilnya apa? Hasil kotretan ini, hitung yang tadi ini adalah ini. Ya udah, kita masukin aja. Salin ulang pangkat 3T kali T per 3 kurang pangkat 3T per 9 plus C1. Oke. Jadi jawabannya apa ini? Ini salin aja dulu pangkat 3T. Ini pangkat, ini bisa disederhanakan ya. Ini jadi per 9. Ini pangkat T. Ini plus C. Nah, ini pangkat, ini berarti 3T pangkat 3T kurang pangkat 3T. Ini Y kali pangkat 3T sama dengan, ini bisa keluarin ya, 3T. Jadi 3T kurang 1 per 9 pangkat T plus C. Nah, Y sama dengan apa ini? Ini bisa
dibagi ya ke dua ruas, jadi E per E pangkat 3T. Ini yang ini. Oke, ini hasilnya. Nah, ini bisa jadi ya sama dengan ini udah terhadap T, berarti oke, hasilnya adalah 3T karena ini coret-coret ya. 3T min 1/9 tambah berapa ini? 1/, E pangkat T bagi E pangkat 3T, berarti E pangkat 2T ya, plus C. Nah, ini adalah ini belum, E pangkat 3T, jangan lupa solusi konstantanya juga. Nah, ini adalah solusi umumnya. Beres.